Rafika Imania Hardian dengan NIM 2025701229. Aku Sasria Sofyan dengan NIM 20257133. Halo semuanya, di sini aku Rafika Imania Hardian. Dan aku sini halo sekarang. Kami dari Trisakti School of Management jurusan akuntansi. Dan di sini kita akan melakukan kerja kelompok untuk jurusan bisnis. Di sini ada Kak Syarul, boleh memperkenalkan diri? Halo, aku Ibnu. Nah, ini ada Kak Ibnu. Kebetulan hari ini kita akan melakukan interview ke salah satu pekerja di coffee shop yang udah terkenal banget dari dulu hingga sekarang. Apa tuh, Hana? Yang namanya Starbucks. Nah, itu dia teman-teman pasti pada tahu kan cafe Starbucks tuh apa, nggak mungkin pada nggak tahu. Nah, jadi tanpa basa-basi kita langsung aja mulai interview ke Kak Ibnu ini. Oke nih Kak, jadi pertanyaan pertama dulu, Kakak mulai kerja di sini semenjak kapan tuh Kak, kalau kita boleh tahu? Aku dari akhir tahun lalu, jadi mungkin sekitar 8 bulanan lah ya sampai sekarang. Jadi masih baru Masih teman-teman, masih baru mau sudah 8 bulanan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, selama kakak di sini kan berarti udah ngalamin nih gimana kan. Nah, menurut kakak apa sih kelebihan dari Starbucks yang membuat Starbucks bisa terus bertahan lama di era di mana coffee shop lagi banyak orang? Tentunya pasti yang aku lihat menurut aku ya, kita selalu memberikan pelayanan yang baik, selalu dengan memberikan pelayanan yang ramah, dan juga pastinya kualitas kopi yang pasti terjaga, itu sih. Wah, gitu. Jadi kan kalau selama bekerja udah ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Iya. Ya kayak kira-kira nih menurut kakak ada kekurangan atau kelemahan apa gitu Kak di Starbucks, ada nggak selama kakak bekerja? Kalau kelemahannya Starbucks sih mungkin karena kita memiliki harga yang cukup tinggi ya dibanding pesaing-pesaing kita. Jadi itu mungkin sih kelemahannya menurut aku. Oh iya, betul banget teman-teman. Kalau misalnya mau hangout ke Starbucks itu emang kadang tuh rasanya kayak aduh mau ngeluarin uang Agak pricey banyak, ya. pricey gitu. Oke, bisa tanya gitu Kak. Oke, untuk selanjutnya Starbucks itu kan punya banyak ya untuk program pelatihan dan juga kesempatan karir. Bagaimana cara kakak memanfaatkan hal itu untuk pengembangan dan meningkatkan skill kakak sendiri? Oh iya, di Starbucks itu juga ada namanya pelatihan kita dari awal kan namanya Green Apron. Lalu nanti kita bisa ada pelatihan untuk menjadi Coffee Master yang memakai apron kita. Di situ bahkan kita dari teman-teman semuanya kita diharuskan untuk bisa, jadi selalu dikasih pembelajaran setiap harinya, dan biar kita jenjang karirnya juga lebih tinggi. Jadi memang Starbucks itu mau memberikan ya, memfasilitasi pada pekerjanya itu sama program-program pelatihan. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Tren minuman kopi kan itu terus berubah ya, terus berevolusi. Kebetulan kalau nggak salah waktu lagi nyusun skripsi makalah Starbucks itu udah ada dari tahun 19-an. Iya. Nah, berarti Starbucks ini kan terus mengikuti perkembangan zaman ya. Iya. Menurut kakak, gimana sih caranya Starbucks itu bisa terus berkembang? Apakah dia terus bikin rasa baru dan kopinya? Bagaimana Kak? Pastinya Starbucks selalu di setiap seasonnya dia memiliki menu-menu baru, seperti yang sekarang ada menu baru, dua minuman baru seperti Honey Glass dan Walnut. Dia setiap seasonnya pasti mengeluarkan menu-menu baru agar konsumen tidak merasa bosan itu minumannya itu aja gitu. Dan pastinya dari si baristanya juga selalu memberikan dan menanyakan apakah customer maunya minuman seperti apa, pastinya seperti itu. Berarti memang betul ya Kak, layanan baik dan ide-idenya itu fresh ya. Iya. Nah, berarti teman-teman jangan lupa ada menu baru di Starbucks, wajib dicoba. Lanjut pertanyaan berikutnya Mbak. Ya selanjutnya sama di Starbucks itu kan pasti ada kayak tantangannya kan. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi oleh Starbucks? Tantangan yang dihadapi oleh Starbucks menurut aku ya, pastinya gerai kopi lokal, coffee shop yang harganya jauh di bawah Starbucks. Menurut aku itu sih tantangan yang dimiliki Starbucks. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk pelanggan kita setia tetap datang, karena kita tetap memberikan pelayanan yang baik dan kualitas minuman yang pastinya sudah terjamin.
Nah, jadi ini langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Menurut apa sih strategis yang digunakan sama Starbucks buat terus menarik pelanggan ke Starbucks selama bertahun-tahun? Kalau menurut pandangan aku, kita ini memiliki program promo di setiap minumnya. Bahkan setiap harinya pasti ada aja promo yang berjalan ya. Dan juga ditambah kita memiliki program loyalitas member. Di dalam member itu saya juga memiliki promo-promo yang lainnya, bahkan yang bisa didapat lebih banyak. Itu sih strateginya menurut aku itu udah sangat baik. Oke teman-teman, betul sih, berarti ada program membership, ada program diskon yang terus bisa menarik customer. Oke, kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini agak-agak gimana Agak ya? sensitif Agak ya, sensitif, tapi gak apa-apa, kita bisa Kita perlu untuk mengetahui cara gimana keuangannya sih gimana sih. secara keuangan Starbucks ini. Kalau kalian tahu, nggak sebagian diperoleh sehingga kakak masuk, apakah sesuai dengan sebagian yang udah kakak lakukan, apakah kalau jadi dan itu apakah naik atau mungkin ada perbedaan? Kalau menurut aku, karena aku sebelumnya juga sebelum bekerja di Starbucks kerja di coffee shop lokal lainnya. Kalau melakukan perbandingan, justru Starbucks sangat memanusiakan partnernya ya. Jadi sangat worth it untuk kerja di sini, dan juga pastinya ada kenaikan seperti saat ini aku part time. Ada kenaikan juga untuk full time, benefit lainnya juga sih, BGD atau lainnya. Jadi secara garis besar ya, nanti kita bisa melihat lah ya untuk keuangan Starbucks di ini sangat-sangat bisa dibilang bagus ya. Bukan dia cuma stabil, tapi justru bisa meningkat. Karena mereka berani untuk membayar pekerja mereka untuk harga yang lumayan bagus. Oke nih Kak, udah sampai pertanyaan terakhir aja nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Sama bekerja di Starbucks yang cabang ini nih, kan cabang Starbucks tuh banyak ya teman-teman, udah ada 38.000 itu secara internasional. Dan salah satu cabangnya di sini. Nah, apakah usaha Starbucks di sini itu udah beroperasi dengan baik kan menurut kamu? Menurut aku sama seperti di toko gerai dan lainnya ya. Pastinya beroperasi dengan baik karena kita memiliki sistem yang baik untuk mengoperasikan toko ini berjalan dengan baik. Oke teman-teman, berarti bisa disimpulkan Starbucks dimanapun emang profesional dan sangat baik ya teman-teman. Oke, di sini aku dan Hana mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Iku. Terima kasih ya Kak.